Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 99 hingga 103. Yahudi adalah kaum yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mencampakkan janji dan mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka adalah kaum yang membunuh para nabi dan rasul yang berdakwah kepada mereka. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW yang telah dikabarkan di dalam kitab mereka. Dan bahkan di dalam kitab mereka, yakni kitab Taurat, sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kepada Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk mendukung, menolong Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nabi Muhammad SAW sudah diberitakan di dalam kitab yang terdahulu, yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Agung yang diturunkan oleh Allah. Akan tetapi mereka dengki dan mereka justru memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan setelah datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat dan Injil, mereka justru melemparkan kitab Allah, Al-Quran, ke belakang mereka. Padahal kitab tersebut mengandung berita kabar gembira. Mereka meninggalkan Taurat, kitab mereka. Mereka melemparkan kitab Taurat ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui isinya. Mereka tidak mempedulikan lagi isinya. Mereka dengki. Dan justru mereka belajar tentang sihir yang diajarkan oleh setan. Mereka hendak menipu Rasulullah Muhammad SAW, dan bahkan Yahudi menyihir Nabi Muhammad SAW. Sihir itu dilakukan dari sisir yang berisi rambut rontok yang ada, yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan mayang kurma yang kering yang diletakkan di bibir sumur di Arwan. Seorang Yahudi melakukan sihir kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan rahasia itu dan menyembuhkan Nabi Muhammad SAW dari sihir yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan, yang dibacakan setan pada masa kerajaan Sulaiman, yakni sihir. Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengingkari Allah, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Setan itu suka naik ke langit. Mereka berdiam di langit di beberapa tempat dengan tujuan untuk mencuri berita dari langit. Mereka, para setan, berusaha untuk menyimak pembicaraan para malaikat, ihwal perkara-perkara yang
ghaib. Mereka berusaha untuk mencuri berita langit terhadap berbagai macam persoalan. Kemudian setelah berita berhasil mereka curi, maka mereka mendatangi dukun-dukun paranormal yang mereka adalah orang-orang yang belajar sihir, yang dengan berita tersebut, berita bohong dari setan yang ditambah dengan berbagai macam kedustaan, itu disampaikan kepada manusia, dan banyak manusia yang percaya pada kedustaan dukun paranormal yang berasal dari kedustaan setan. Mereka berdusta menambahi info-info palsu, sehingga satu kalimat dari berita yang dicuri dari langit itu kemudian dibuat menjadi 70 kalimat. Bahkan orang-orang akhirnya menulis menjadi sebuah buku menyebarkan kepada Bani Israel bahwa jin mengajari kegaiban. Inilah bagaimana yang terjadi orang-orang yang belajar sihir. Maka diutuslah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada mereka. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengumpulkan buku-buku tersebut, lantas dikubur di bawah singgasananya, sehingga tidak ada satu setan pun yang berani mendekati singgasana Nabi Sulaiman, karena setiap setan akan mendekati singgasana Nabi Sulaiman maka dia akan terbakar. Dan siapa yang menceritakan bahwa setan itu mengajarkan kegaiban, maka akan aku penggal, kata Nabi Sulaiman. Inilah bagaimana kisah Yahudi yang mereka akrab dengan setan dalam permasalahan sihir.